Lelaki di depan mata ini sudah 3 tahun masuk akademi, tapi di mata semua orang dia adalah sampah tulen. Tapi justru si sampah ini bangkitkan jiwa bela diri naga iblis, sejak saat itu statusnya mulai berubah. Yokoso di ruang wibu. Tes langsung kita nonton. Saat ini, si lelaki lagi menghadapi tuduhan seniornya. Yang Chen, ini kamu yang gambar? Kamu berani-beraninya gambar aku, terus dijual pula di akademi, terus gambarnya kok sevulgar ini. Tapi Yang Chen malah wajahnya jahil banget. Senior, siapa suruh tubuhmu cantik seperti bunga mekar? Para senior dan junior semuanya suka lihat buku sketsamu. Seniornya geleng-geleng kepala. Kamu enggak latihan dengan benar, seharian ngelakuin hal-hal enggak jelas, ujian tinggal sebentar lagi, kamu kayak gini bakalan diusir dari akademi. Tapi Yang Chen pede banget jawab, santai aja senior, tinju menaklukkan macan udah aku latih sampai level mahir, ujian akademi dalam pasti lancar. Senior dengar kata-katanya, langsung menyabetkan cambuk. Pengen lihat tinju menaklukkan macan versi aku yang udah level mahir dong? Yang Chen buru-buru mau melutut tangan senior, aku orangnya gak tega untuk lukain wanita. Duel kali ini kita batal aja ya. Begitu selesai bicara, senior langsung menyambarnya dengan cambuk, bikin Yang Chen kaget dan buru-buru nolak senior. Jiwa bela diri aku sangat hebat, sekali dibangkitkan aku sendiri nggak bisa mengendalikannya. Tinju menaklukkan macanku yang kekuatannya tak terbatas. Aku beneran takut lukain kamu. Saat itu, para senior dan junior lain udah pada meledak ketawanya. Senior mengambil pose yang mempesona dan nanya, kamu bilang punya jiwa bela diri? Kamu tahu artinya punya jiwa bela diri apa enggak? Yang Chen dengan percaya diri bilang, tentu, apa susahnya sih? Jiwa bela diri adalah lambang yang hanya diberikan ke orang tertentu, orang pilihan langit yang memberikan bakat luar biasa pada seorang petarung. Orang yang punya jiwa bela diri dijuluki sebagai prajurit langit. Senior terlihat tidak percaya. Wah, kamu juga lumayan tahu banyak ya. Yang Chen menepuk dada dengan bangga dan menjawab, tentu, aku adalah seorang prajurit langit juga. Tapi saat itu justru bikin murid lain kesal. Yang Chen, kamu masuk akademi 3 tahun, kultivator levelmu paling bawah, masih berani ngaku diri sebagai prajurit langit. Kamu tahu nggak, kamu itu sampah tulen, sadar dirilah. Senior yang melihat suasana jadi agak tegang, langsung intervensi Su Liang, sudah cukup. Su Liang yang di samping malah nggak peduli, langsung memanggil jiwa bela dirinya dan menerjang Yang Chen, satu jurus, macan menerkam mangsanya, tapi malah ditampar oleh Yang Chen sampai terbang kejauhan, jatuh berat ke lantai. Para senior dan junior di belakangnya wajahnya dipenuhi rasa terkejut dan takut. Ternyata jiwa bela diri di belakang Yang Chen seperti iblis, memancarkan tekanan yang sangat kuat. Senior mengira Yang Chen tersesat ke jalan iblis, berteriak kencang. Yang Chen cepat sadar, lalu melihatnya bisa mengendalikan jiwa bela diri dengan sempurna barulah lega. Aku harap kamu segera meningkatkan level kultivatormu, lolos ujian akademi, jangan sia-siakan bakat seperti ini. Yang Chen dengan canggung menjawab, terima kasih ya atas peringatannya senior, aku pasti bakal usaha keras buat lolos ke akademi. Saat itu, pedang nomor 1 akademi, Jian Wukue, tiba di lokasi, menarik teriakan banyak cewek cantik untuknya. Tapi detik berikutnya, Jian Wukue malah langsung nyemplung ke pelukan Yang Chen, bertanya dengan senang, kakak, lama nggak ketemu, adek sangat rindu. Lalu Yang Chen mulai cerita tentang prestasi gemilangnya barusan. Adekku, hari ini kakak akhirnya berjaya, jiwa bela diri kakak bagai naga sejati turun ke dunia. Bahkan Li Qingling aja berlutut di bawah kakiku menyembah. Adiknya, Wukue, nanya kakak, itu senior nggak kirim gelombang cinta karena kagum atau apa gitu? Wah, waktu itu kamu nggak ada, nggak lihat cara Li Qingling memandang kakak, matanya penuh cinta. Aku yakin, kalau nggak ada orang lain, dia pasti langsung nyemplung ke pelukanku. Tapi aku nggak bisa menyia-nyiakan si gadis Musue itu. Wukue bilang, Musue masih belum tahu kamu sudah bangkitkan jiwa bela diri. Ayo, kita beritahu dia. Keduanya berlari kecil menuju pondok Musue. Belum sempat masuk pintu sudah dihadang oleh Si Liu. Dengan wajah muram, Si Liu bertanya, kalian ada apa? Saat itu Yang Chen berteriak keras, Si Liu, kami mau cari Musue, ada urusan apa denganmu? Minggir, Si Liu mengejek Yang Chen, coba lihat diri sendiri, pantas nggak? Sekarang aku kasih tahu maksud Musue, dia cuma nggak mau dekat-dekat lagi denganmu, masih nggak ngerti juga. Yang Chen berteriak lebih kencang, nggak mungkin, aku nggak akan percaya sebelum dengar langsung dari mulutnya. Saat itu, seorang gadis berbaju hijau perlahan mendekati mereka. Orang itu adalah Musue. Wukue, menuntut jawaban Musue, apa maksudmu ini? Mau main hilang begitu aja? Kali ini Musue dengan ekspresi agak serius bilang, kakak Chen, kita sudah dewasa, sudah berbeda dengan dulu. Kedepannya, jaga jarak saja. Saat ini, hati Yang Chen sudah hancur luluh. Musue, aku harap kamu gak akan menyesal nanti. Setelah kembali ke tempat tinggal, Yang Chen berlatih di halaman belakang, sementara adiknya Wukue berjaga di samping. Saat sedang latihan, tiba-tiba muncul sebuah buku pedoman ilmu di atas kepalanya. Nggak lihat nggak tahu, lihat langsung kaget setengah mati karena ini ternyata warisan jiwa bela diri naga iblis kuno, pedoman naga iblis kuno. Lalu dia membuka halaman pertama, kitab cantian, tapi cuma bisa memahami baris pertama. Sepertinya dengan kekuatanku sekarang, sementara cuma bisa latihan halaman pertama kitab cantian. Menurut info warisan, kitab ini bisa memahami jalan surga, benar-benar ilmu yang sangat mengerikan. Adiknya juga menyadari ada yang tidak beres ini, apalagi semua energi spiritual mengambang keluar.
Dia menengok ke Yang Chen yang sedang latihan. Waduh, semua energi spiritual di halaman disedot abang. Mainnya nggak gini-gini amat juga kali bang. Sebenarnya, jalur menempuh prajurit langit punya pembagian atribut, tapi mayoritas adalah atribut tunggal. Yang atribut ganda sangat langka. Misalnya, prajurit langit api cuma bisa menyerap energi spiritual langit dan bumi yang bersifat api. Atribut lain, nggak cuma susah diserap, mendeteksinya aja susah. Tapi Yang Chen justru dengan takjub menemukan bahwa dirinya adalah prajurit langit dengan semua atribut. Yang Chen senang sampai mengaum seperti serigala. Adiknya Wu Kuei buru-buru lari mendekat. Kak, ada apa sih sampai senang banget? Yang Chen memeluk Wu Kuei erat dan berkata penuh perasaan, Wu Kuei, mulai sekarang gantian kakak yang lindungin kamu. Ayo, ikut kakak ke gunung. Energi spiritual di sini udah habis kakak serap. Gunung Chaoge energi spiritualnya melimpah, cocok buat kita latihan. Di pegunungan Chaoge, Yang Chen duduk tenang berlatih di atas rumput. Tapi beberapa detik kemudian, Yang Chen malah mencoba menyerap api matahari sejati. 2 detik kemudian, seluruh tubuh Yang Chen terbakar api, bikin Wu Kuei yang di sampingnya kaget setengah mati. Kakakku, kamu bisa lebih hebat lagi nggak sih? Api matahari sejati berani diserap juga. Apakah prajurit langit benar-benar keras gini ya hidupnya? Setengah jam kemudian, tubuh Yang Chen memerah, berhasil menerobos ke tubuh level 2. Wu Kuei memandangi Yang Chen di level 2 dengan rasa tidak percaya. 1 hari langsung sampai level 2, waktu itu aku butuh sebulan, lalu buru-buru duduk bersila dan latihan. Kalau terus gini, beneran bakal dikejar nih sama kakak. Tapi beberapa saat kemudian, Wu Kuei mencium bau gosong. Dia buru-buru bangun memeriksa, dan melihat Yang Chen dikelilingi tanah. Saat sedang khawatir, Yang Chen langsung menerobos keluar dari tanah. Saat ini dia sudah mencapai tubuh level 3. Wu Kuei di samping menghela nafas takjub, tubuh level 3 bertujuan memurnikan tubuh, adalah yang tersulit di 3 level pertama. Bahkan aku aja butuh waktu 3 bulan. Bersamaan itu, perut Yang Chen mengeluarkan suara keroncongan. Wu Kuei langsung paham dan bilang kakak tunggu, aku pergi cari makan dulu. Beberapa saat kemudian, Wu Kuei kembali sambil terengah-engah menggendong seekor banteng berkuku giok. Seiring api yang terus membakar, sapi liar itu berubah menjadi kuning. Yang Chen makan daging dengan lahap. Karena kenaikan level, nafsu makannya juga meningkat berkali-kali lipat. Tak lama kemudian, seekor sapi liar utuh hanya menyisakan tumpukan tulang. Tapi perut Yang Chen masih belum puas. Tiba-tiba tubuhnya bergetar, semua tumbuhan dan pohon dalam puluhan meter sekitarnya langsung disedot kering oleh Yang Chen. Yang Chen sekarang merasa tidak lapar lagi, tubuhnya dipenuhi kekuatan. Untungnya Wu Kuei di samping lari cepat, kalau tidak, sedikit energi sejati dalam tubuhnya juga bakal habis. Wu Kuei kembali sadar dan berkata gembira, kakak, kamu terlalu hebat. Dalam setengah hari lebih, kamu naik 2 level. Coba tes kekuatanmu sekarang. Mendengar itu, Yang Chen berjalan mendekati sebuah pohon besar, menarik nafas dalam-dalam, lalu menghantam dengan tinju menaklukkan macan. Seketika, pohon besar itu tertembus lubang besar. Wu Kuei kaget bukan main, wah ternyata kakak atribut api. Yang Chen juga merasakan aliran api atribut energi sejati yang tak ada habisnya di dalam tubuhnya. Memang melatih kitab cantian itu gak salah. Gila keren banget, memahami segala sesuatu, memang sesuai reputasinya. Hari juga sudah gelap, Yang Chen memutuskan untuk membawa adiknya mencari sebuah gua untuk terus berlatih. Tiba-tiba mata Yang Chen berbinar, seakan merasakan sesuatu, lalu menatap ke arah semak-semak di samping, dan ternyata melihat seorang perempuan sedang berendam di air panas di kolam. Tubuh perempuan yang indah itu sudah dilihat habis oleh Yang Chen. Saat itu, Wu Kuei yang penasaran juga bersiap mengintip. Dia baru saja ingin berkata sesuatu, tapi langsung ditutup mulutnya oleh Yang Chen. Tapi sudah terlambat, suara kecil itu langsung menarik perhatian perempuan itu. Siapa? Cepat keluar. Perempuan itu berdiri, melihat sekeliling, tapi tidak menemukan apa-apa. Tapi hati perempuan itu masih gelisah, cepat-cepat memakai baju, dan berjalan ke arah Yang Chen. Membuat kedua kakak beradik itu gemetaran ketakutan. Melihat perempuan itu semakin dekat, arwah Yang Chen di samping sudah hampir copot, takut ketahuan ngintip. Untungnya saat itu dari kejauhan terdengar suara auman, perempuan itu juga tertarik oleh suaranya, sepertinya itu suara beruang. Kebetulan juga beruang inilah yang menyelamatkan Yang Chen, dan perempuan itu pun berlari ke arah sumber suara. Keduanya yang selamat akhirnya lega. Kak, itu beruang amukan bumi, kita cepat lari. Suara auman dari kejauhan masih terus terdengar, Yang Chen bilang dia belum pernah lihat seperti apa beruang amukan bumi. Ayo kita lihat. Wu Kuei menjelaskan beruang amukan bumi dewasa biasanya punya kekuatan tubuh level 8, bahkan aku juga nggak bisa lawan. Yang Chen dengar jadi tertarik. Takut apa? Cewek tadi aja berani pergi, kita juga lihatlah. Sementara itu, seekor beruang hitam setinggi sekitar 26 meter sedang mengaum ke langit. Ternyata dia sudah terluka parah. Ketika melihat manusia di depannya, langsung disabetnya dengan cakar, tapi dengan mudah dihindari oleh perempuan itu. Saat ini, Yang Chen baru sadar, yang mandi tadi adalah Qian Lingqi, ini kenalan lama. Melihat ini, Yang Chen segera menyuruh Wu Kuei, kamu juga cepat bantu. Beruang amukan bumi ini belum dewasa, cuma level 5, lagi pula sudah terluka parah, hampir mati. Tepat saat itu, Qian Lingqi juga melancarkan serangan ke beruang amukan bumi. Beberapa ronde kemudian, beruang amukan bumi mengeluarkan auman penuh ketidakrelaan, akhirnya mati dengan penuh penyesalan.
Setelah membereskan beruang amukan bumi, Qian Lingqi berteriak, kalian berdua masih belum mau muncul juga? Yang Chen melihat sudah tidak bisa sembunyi, terpaksa memberanikan diri menyapa, oh, ternyata Lingqi. Kebetulan banget, bisa ketemu di sini. Kamu adalah Yang Chen si sampah yang dikenal banyak orang. Artinya, tadi di pinggir danau juga pasti kamu kan? Yang Chen langsung membela diri, kami juga cuma lewat, dengar ada keributan di sini jadi lihat-lihat. Nggak tahu danau mana yang kamu maksud. Yang Chen, kalau kamu bohong, kamu akan celaka nanti. Setelah berkata begitu, dia langsung pergi. Dalam setengah bulan, Yang Chen ternyata sudah mencapai level 5, benar-benar mengerikan. 2 minggu lalu, Yang Chen masih terlihat rapi dan bersih, sekarang malah mirip jadi pengemis yang jalanan. Karena menyerap api matahari sejati saat latihan kitab cantian terlalu banyak, setiap mencapai satu level, pakaiannya terbakar. Berjalan di jalan, orang-orang sekitar berkomentar sana-sini. Setelah kembali ke tempat tinggal, keduanya buru-buru merapikan diri, lalu keluar dari pondok dan langsung menuju alun-alun akademi luar. Saat ini, alun-alun akademi luar yang luas dipadati orang, hanya karena hari ini adalah ujian tahunan akademi dalam. Si cantik nomor 1 akademi dalam, Li Qinglin, bahkan sudah datang sangat awal. Ketika Yang Chen dan Jian Wuque tiba, langsung menyebabkan kehebohan di antara para senior dan junior. Itu Yang Chen kan? Dia beneran prajurit langit, aneh juga, seorang sampah bisa bangunin jiwa bela diri, langit beneran buta. Keduanya tidak menghiraukan omongan iri, dengki, dan benci ini. Yang Chen melihat senior di samping, langsung berjalan dengan dada membusung. Menatap tubuh senior yang aduhai, otak Yang Chen sudah menyusun konten buku sketsa berikutnya. Setengah bulan sudah lewat, Li Qinglin menemukan Yang Chen masih bersikap sembrono. Jadi kesal dan bilang, Yang Chen, kamu kemana? Malah bolos kelas latihan lebih dari setengah bulan, ngapain saja kamu? Yang Chen dengan percaya diri berkata, aku latihan, senior tenang aja, ujian akademi dalam yang gak seberapa ini, aku tidak akan gagal. Li Qinglin langsung kehilangan kata-kata, Yang Chen, kalau nggak bohong, kamu bisa mati ya? Beberapa saat kemudian, Li Qinglin baru bertanya pelan, kamu sudah naik ke level 2 belum? Yang Chen dengan penuh keyakinan berkata, senior, aku sudah menyelesaikan latihan, sudah mencapai puncak level 5. Li Qinglin yang benar-benar kehabisan kata langsung berbalik pergi dan bilang, Yang Chen, aku nggak mau ngurusin kamu lagi. Tapi Yang Chen juga sangat frustasi, bergumam pada Wuque di sampingnya. Kenapa sih senior nggak percaya sama aku? Wuque langsung memutar matanya dan jawab, kamu dalam setengah bulan lebih, naik jadi level 5, siapa yang bakal percaya? Saat itu, tiba-tiba dari akademi dalam terbang sebuah sosok yang mengumumkan pada semua orang, ujian akademi dalam kali ini dibagi 2 tahap. Tahap pertama, kalian bentuk tim 3 orang masuk ke Gunung Chaoge, kumpulkan bahan ramuan herbal dengan cara apapun. Tim yang mengumpulkan bahan terbanyak dalam 3 hari dapat nilai tertinggi. Li Qinglin di samping masih berharap pada Yang Chen, buru-buru menyuruh Yang Chen dan Wuque satu tim, nanti cari 1 orang yang kuat lagi, masih ada harapan bisa dapat poin tinggi. Tapi Yang Chen malah wajahnya penuh sikap masa bodoh, bilang dia dan Wuque bisa membantai di Gunung Chaoge, nggak butuh orang lain. Bikin Li Qinglin kesal sampai langsung pergi sambil mengibaskan tangan. Setelah itu, para murid satu persatu sudah sampai di Gunung Chaoge. Kebetulan, Yang Chen di kerumunan melihat sosok yang familiar. Orang itu adalah Mu Sue, di sampingnya ada seorang lelaki yang sedang berbincang dan tertawa bersamanya. Lelaki berbaju hijau yang sedang tertawa dengan Mu Sue adalah Wen Zhengming. Wuque menjelaskan itu adalah putra pemilik toko obat Guang Yuan, murid dari Paviliun Macan Putih Akademi Dalam. Yang Chen malah wajahnya tidak peduli, biarin aja, dia dengan siapa nggak ada urusannya dengan aku. Saat itu, Wen Zhengming di kerumunan juga melihat Yang Chen, dengan penuh ejekan berkata, wah, ini kan si jenius nomor 1 Wuque. Kalimat ini jelas ditujukan pada Yang Chen, satu tim dengan kakak sampahmu, berarti kamu mungkin gak bisa lulus ujian. Wuque dengar juga tidak memberikan wajah ramah, urusanmu apa? Urusin diri sendiri aja. Sebelum pergi, Wen Zhengming tidak lupa memeluk Mu Sue dan mengejek, semoga beruntung ya, sekejap sudah malam, Yang Chen berhadapan dengan beruang amukan bumi. Yang Chen juga tidak berlama-lama, langsung mengumpulkan api matahari sejati di tinjunya, menghantam beruang amukan bumi dengan satu pukulan. Lalu beruang amukan bumi menjerit panjang dan jatuh tak bergerak. Yang Chen menepuk-nepuk tangan, Wuque, cepat ambil barang rampasan. Wuque di samping tidak tahan untuk berkomentar, kak, kecepatanmu lebih cepat dari aku, beruang amukan bumi langsung mati dalam satu tinju, kau mantap sekali. Yang Chen dengar langsung pamer, tentu dong, udah dibilang mulai sekarang kakakmu ini yang akan lindungin kamu. Saat itu, para senior dan junior lain berduyun-duyun lewat di depan mereka. Melihat ini, Yang Chen langsung mengajak adiknya Wuque untuk ikut melihat. Sampai di tujuan, hanya melihat kilatan petir ungu di udara membentuk suatu gumpalan. Semua orang mengira ini pertanda mukjizat ilahi. Yang Chen matanya berbinar-binar mukjizat. Apa ini langit lagi sayang sama aku? Saat itu, tiba-tiba di udara terbang 2 orang tua yang menghalangi di depan mukjizat ini bukan mukjizat, cuma fenomena langit yang dipicu aliran bumi. Semua bubar, lanjutkan ujian kalian. Benda ini kalau tersedot bisa hilang nyawa. Semua orang dengar ada bahaya nyawa, langsung ketakutan dan bubar. Tapi Yang Chen di samping tidak peduli. Kitab Cantian diklaim bisa memahami segala sesuatu di langit dan bumi, merebut penciptaannya. Entah apakah bisa menembus petir. Dia langsung menjalankan jurus penyerapannya, seketika semua petir mengalir ke arah Yang Chen.
Dua orang tua itu melihat pemandangan ini, berteriak, tidak baik. Tapi saat ini Yang Chen sudah hangus terbakar dan berlutut di tanah, tubuhnya masih dialiri petir yang tak ada habisnya. Wu Kue buru-buru maju memeriksa, menemukan Yang Chen sudah sekarat. Dua orang tua juga berkomentar anak ini berani banget, energi sejati petir berani diserap. Tapi untungnya, nyawa anak ini cukup keras, masih ada napas. Sekarang aku bawa dia ke senior Qian untuk diobati. Wu Kue terlalu khawatir dengan Yang Chen, juga ingin ikut. Tapi orang tua di samping langsung menolak, kamu turun gunung dulu. Anak ini akan aku urus. Kamu lanjut ujian, dia besok pasti bangun. Keesokan paginya, Yang Chen bangun dengan kepala pusing, hanya ingat kemarin dipukul petir sejati. Tiba-tiba Yang Chen merasa perutnya tidak beres, seakan ada sesuatu mengalir di dalam. Buru-buru duduk bersila dan menjalankan ilmu untuk memeriksa. Ternyata di dantian tiba-tiba ada atribut energi sejati petir. Api matahari sejati dan energi sejati petir di dalam ternyata tidak saling menolak, malah saling melengkapi. Yang Chen langsung teriak gembira dan bilang, aku emang cocok jadi pemeran utama. Memang kitab cantian keren banget, segala sesuatu bisa diserap, tapi omong-omong, ini di mana sih? Yang Chen buru-buru membuka pintu dan melihat keluar. Hanya melihat seorang wanita yang cantiknya sangat luar biasa sedang melukis. Yang Chen menggunakan energi spiritual untuk memeriksa, tak disangka wanita cantik level dewi ini ternyata adalah master formasi. Meskipun master formasi adalah pendukung prajurit langit, statusnya sangat mulia, paling dihormati di seluruh benua Tianshu. Yang Chen mendekat dan melihat, hampir mati kaget, ternyata itu Qian Lingqi. Langsung teriak, "Oi, kok kamu bisa jadi master formasi?" Qian Lingqi dengan wajah tidak peduli. "Kenapa? Emang cuma kamu yang boleh jadi prajurit langit, aku nggak boleh?" Saat itu, Qian Boguang di belakangnya bertanya pada Yang Chen, "Kamu bisa merasakan level kekuatan arwah orang lain?" Yang Chen dengan penuh percaya diri menjawab, "Tentu, kemampuan segini masih bisa." Sambil berkata, Yang Chen langsung membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Dia menutup mata dan merasakan, pola formasi yang diukir pada kulit binatang ini adalah atribut kayu, seharusnya ini adalah pola formasi pertahanan. Saat ini Qian Boguang juga tertarik dengan bakat Yang Chen, mau belajar? Tanpa menunggu reaksi Qian Boguang, Yang Chen langsung berlutut dengan kedua kaki, bersih dan lancar. Murid Yang Chen memberi hormat pada guru, 3 kali berlutut, 9 kali sujud dilakukan tanpa jeda, membuat Qian Lingqi di samping marah dan berusaha menghalangi, tapi sia-sia. Qian Boguang memperingatkan Yang Chen, jadi muridku tidak boleh biasa-biasa saja, dalam 5 tahun kalau tidak bisa sukses, pasti diusir dari sekolah. Yang Chen bingung, bagaimana baru bisa disebut sukses? Qian Boguang dengan santai menjawab, menjadi yang terhebat di timur. Yang Chen langsung terpaku, waktu 5 tahun buat aku menjadi terhebat di timur, aku bahkan belum pernah ke tempat di luar kota Chaoge. Qian Boguang lalu berkata, kota Chaoge cuma kota kecil di bawah distrik Tianan, apalagi kerajaan timur yang wilayahnya luas. Yang Chen berpikir, udahlah, yang penting belajar kemampuan formasi master dulu. Soal jadi atau gak jadi, itu urusan nanti. Memang Yang Chen yang paling licik. Lalu Qian Boguang memberitahu Yang Chen, dia akan tinggal di kota Chaoge untuk sementara, bisa belajar berapa banyak tergantung takdirmu. Jadi Yang Chen langsung memberi hormat. Sikap hormat Yang Chen membuat Qian Boguang sangat suka, dan menyuruhnya ke depannya tidak perlu bersikap begitu, niat saja sudah cukup. Lalu menyuruh putri kesayangannya, Qian Lingqi, mengantarkan Yang Chen turun gunung. Sebagai orang penjilat, Yang Chen saat pergi tidak lupa menggoda Qian Lingqi. Di sisi lain, di pegunungan Chaoge, Wu Kue sedang menghadapi serigala hitam besar yang menerjang, dengan mudah menyelesaikannya dengan satu tusukan pedang. Yang Chen yang berjalan dari belakang memuji Xiao Ke, jurus pedangmu semakin mahir. Wu Kue buru-buru menyimpan pedang dan bertanya, Kak, kamu sudah nggak apa-apa? Yang Chen ini malah pamer, aduh adekku yang polos, petir kecil begitu, mana bisa lukain aku. Melihat Yang Chen sudah baik-baik saja, akhirnya mereka berdua kembali mulai memburu monster di pegunungan Chaoge. Sekejap mata, 3 hari ujian sudah lewat. Wen Zhengming membawa Musue bersama-sama untuk mengejek Yang Chen, sepertinya masih nggak ada yang mau satu tim dengan si sampah ini. Tapi Yang Chen nggak mau peduli dengan dia pergi sana cari tempat yang adem. Kalimat ini malah membuat Wen Zhengming lebih senang. Wah, si sampah bicara. Bunuh berapa binatang spiritual? Kalau kurang, aku boleh bagi sedikit buat kamu. Saat itu, panitia ujian muncul di udara, menyuruh semua tim menyerahkan barang rampasan. Mendapat 3 tanaman herbal spiritual atau memburu 3 binatang spiritual berarti lulus. Setelah berkata, Wen Zhengming menyuruh anak buahnya menyerahkan barang rampasan. Tetua senior melihat, binatang spiritual terbunuh 7, tanaman herbal spiritual 1, ujian lulus. Saat ini Yang Chen sudah tidak sabar, buru-buru menyuruh Wu Kue naik panggung. Wu Kue membawa karung setinggi gunung berjalan ke arah orang banyak. Tindakan ini membuat semua orang bingung mau bicara apa. Wen Zhengming di samping mengira Yang Chen cuma menggertak. Tapi detik berikutnya, ketika Jian Wu Kue perlahan membuka karung, banyak binatang spiritual menumpuk di depan mata semua orang, membuat Wen Zhengming berteriak ini nggak mungkin. Bahkan panitia di samping juga tidak percaya, buru-buru menyuruh muridnya menghitung. Melihat ekspresi terkejut semua orang, hati Yang Chen senang bukan main. Lalu panitia mengumumkan tim Yang Chen membunuh 90 binatang spiritual, 5 tanaman herbal spiritual, ujian lulus. Wen Zhengming dengar 90 binatang spiritual, seluruh wajahnya langsung hitam, berpikir ini nggak mungkin.
Bahkan dengan jenius nomor 1 Akademi luar Wukwe pun gak mungkin bisa. Lalu panitia menyuruh mereka berdua bersiap untuk ujian berikutnya. Mendengar Yang Chen dapat nilai bagus, senior juga buru-buru datang menanyakan pada Yang Chen, gimana kamu lakukan itu? Senior, udah aku bilang, aku adalah prajurit langit yang agung, kekuatannya tak terukur tapi senior gak percaya sih sama aku, tapi senior tetap yakin ini semua pasti kerja keras Wukwe. Tapi bagaimanapun, yang penting bisa lulus dengan lancar. Ujian berikutnya harus andalkan diri sendiri ya. Melihat punggung senior yang menjauh, Wukwe berkata di dalam karung itu ada 90-an monster. Itu, lebih dari setengahnya adalah kakak yang bunuh padahal. Gimana semuanya? Cerita Yang Chen ini seru gak menurut kalian? Aku awal baca ini langsung tertarik banget. Judulnya adalah Devouring Without End, atau Endless Devouring. Link untuk baca manhwanya ada di deskripsi video ya. Kalau banyak yang mau aku lanjut, boleh komen lanjut ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.